2 Timotius 3 ayat 16. Silakan. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam hidup ini. 2 Timotius, apa saya yang salah ayat? Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Dikatakan untuk mengajar. Siapa di sini mau diajar? Banyak orang diajar tuh nggak suka, nggak enak. Diajar itu nggak enak, tapi hasilnya. Coba kalau anak-anak sekolah nggak mau diajar, kasih PR nggak mau, dididik nggak mau, diberi aturan etika yang baik nggak mau, jadi apa? Ya kan? Firman yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk apa? Menyatakan kesalahan. Mau dituding kesalahannya? Seringkali ini menyakitkan ya. Kalau diberitahu kesalahan itu menyakitkan. Tapi kalau tidak diberitahu, kapan kita tahu kesalahan kita? Ya kan? Seperti anak-anak misalnya, ketika dididik orang tuanya, jangan begini, itu enggak baik. Kadang-kadang anak-anak ngambek ya, marah. Kok mauku dihalangi begitu ya. Nah, jadi kalau tidak mau ditunjukkan salahnya, kapan kita tahu salah? Ini loh firman. Jadi ketika kita dengar firman, memberitahu, membuka, menyingkap kekeliruan kita, kesalahan kita, keangkuhan kita, kesombongan kita, itu akan memberi perubahan, ya, perubahan hidup. Dan ini memang target Allah, kita berubah sehari demi sehari menjadi serupa dengan Kristus. Tapi kalau nggak mau dirubah, ya bagaimana kita bisa? Ya, kalau aku sedang bersalah begitu loh ya. Nah, selanjutnya dikatakan untuk apa? Memperbaiki kelakuan. Dengan tahu kesalahan, kita bisa memperbaiki. Oh, aku nggak boleh begini. Oh, ini nggak baik. Oh, ini nggak sopan. Oh, ini enggak baik begitu ya. Nah, kita bisa lain kali aku tidak melakukan ini gitu ya. Nah, untuk apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Ini ujungnya ya. Mendidik seseorang dalam kebenaran. Haleluya. Orang boleh pinter, mencapai sarjana S1, 2, 3, doktor, profesor, tapi kalau enggak punya kesopanan, tidak punya etika, tidak punya rasa, bagaimana kita bersosialisasi. Saudaraku, nilai kepandaiannya itu hanya sebatas dilihat orang, tidak bermanfaat bagi orang lain. Puji Tuhan. Ya, saudara, kita bisa melihat bahwa firman itu bermanfaat. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat. Bapak Ibu percaya kalau Alkitab ini firman Allah? Percaya atau tidak? Ada yang salah? Pengakuan iman kita apa? Bahwa Alkitab adalah lupa ya. Bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan, tidak bisa salah dan berwibawa. Banyak orang bertanya, loh kalau Alkitab tidak bisa salah, kenapa? Hal jelek-jelek ditulis di Alkitab. Salomo istrinya 1000, ya. Musa berdosa, Daud berzina, kenapa ditulis? Apakah itu firman Allah? Itu firman Allah untuk memberikan gambaran, contoh ini loh yang keliru, ya. Ini yang salah. Jadi kita tidak berbuat seperti itu.
Jadi Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan, ditulis oleh manusia. Bukan langsung gedebuk, jatuh satu Alkitab, enggak. Ditulis oleh orang-orang yang ditunjuk oleh Allah dan diilhami oleh Allah. Siapa yang pernah baca Kejadian? Kejadian itu awalnya apa itu? Penciptaan langit dan bumi. Siapa yang sudah ada waktu itu? Kok Alkitab bisa menulis bahwa penciptaan langit dan bumi? Siapa yang sudah bisa menulis? Lihat, oh Allah itu menciptakan begini begitu. Hari pertama diciptakan terang. Kira-kira siapa yang nulis, Bapak Ibu? Siapa yang nulis? Musa. Yang nulis ini Musa. Loh, Musa hidup kapan? Musa itu turunannya Abraham, lebih dulu Abraham. Musa bisa nulis loh tentang Abraham. Kenapa? Dia diilhami Allah. Sehingga dia tahu Musa sama Nuh duluan Nuh. Ada air bah. Loh, kok Musa bisa nulis? Karena Musa diilhami Allah. Haleluya. Jadi jangan sampai ada yang percaya, ini siapa yang nulis ini? Kok sudah tahu Allah menciptakan langit dan bumi seperti apa? Musa yang nulis. Haleluya. Dan Musa itu diilhami Allah. Demikian juga rasul-rasul menulis surat peringatan kepada jemaat-jemaat karena dia diilhami Allah untuk mengingatkan jemaat-jemaat supaya berdiri teguh, jangan goyah. Berdiri teguh jangan goyah, berpegang pada ajaran-ajaran yang aku sampaikan baik secara tertulis maupun lisan. Jadi mau tidak mau kita butuh firman ini untuk iman kita makin teguh. Ya, puji nama Tuhan. Nah, selain kita butuh firman, kita butuh Roh Kudus untuk meneguhkan firman, untuk menguatkan firman itu teguh berdiri dalam hidup kita. Haleluya. Kita baca Yohanes 14 ayat 26. Minggu lalu kita sudah periksa. Penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Iya. Roh itu diberikan untuk mengingatkan kita akan semua yang kukatakan. Akan semua perkataan Tuhan. Jadi Roh Kudus itu diberikan untuk ini. Supaya kita ingat akan perkataan Tuhan. Lah masalahnya ketika Roh Kudus itu bersuara, mengingatkan kita, menunjukkan kesalahan kita, menginsafkan kita akan dosa kita, kita mau terima atau enggak? Ini tugas utama Roh Kudus ya. Roh Kudus itu memang mampu untuk melindungi kita, menjaga kita, ya, melewatkan kita dari bahaya, mampu. Tapi bukan itu saja tugas Roh Kudus. Roh Kudus itu mengingatkan ini yang penting akan perkataan-perkataan Tuhan. Haleluya. Akan perkataan-perkataan Tuhan. Sehingga kita ingat, oh iya, kalau aku bertindak begini menyimpang dari firman Tuhan, aku keliru. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, kalau saudara dan saya dalam dunia ini mengalami banyak masalah, banyak hal, dan kalau kita tidak punya firman, kita akan goyah. Siapa yang seringkali menggoyahkan iman kita? Dalangnya adalah iblis. Dan iblis itu menggoyahkan iman kita dengan 3 hal. Tuhan Yesus saja dicobai oleh iblis dengan 3 hal ini, ya. Dan itu tergantung kita. Kita punya hidup yang penuh hawa nafsu, pasti kita akan terseret oleh iblis, ya. Kalau kita dengan roh yang kuat, aku mau menuruti firman Tuhan, kita bisa menolak
saran-saran iblis, begitu ya. Ya. 3 hal yang dipakai iblis untuk menggoyahkan iman kita. Mari kita ingat ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, supaya kita sadar. Tadi kita menyanyi dalam segala keadaan, baik limpah maupun kurang, ya. Tetap Yesus, ya. Jangan sampai karena kondisi kurang atau dalam keadaan kekurangan kita mulai tinggalkan Tuhan. Baik, pencobaan yang dialami oleh Tuhan tentu kita semua sudah hafal ya. Pencobaan pertama apa? Yang diberikan iblis yang yang iblis sampaikan kepada Tuhan Yesus. Pencobaan pertama apa? Masih ingat? Puji Tuhan, ya. Ya. Buatlah batu-batu ini jadi roti. Kenapa? Karena waktu itu Tuhan Yesus lapar. Ya. Jadi 3 hal yang dipakai oleh iblis untuk menggoyahkan iman kita itu adalah kebutuhan tubuh. Bukan hanya makanan saja tentu ya. Rumah mungkin, tempat tinggal, pakaian gitu ya. Kalau aku nggak punya pakaian yang bagus, aku malu. Udahlah, nggak usah ke gereja ya. Wah, kebutuhanku masih banyak. Udahlah, nggak usah ke gereja. Untuk mencukupi kebutuhannya, lebih mencari kebutuhan. Dapat nggak? Mungkin dapat, tapi bocor. Ya. Nah, saudaraku, ini hal yang pertama yang dipakai oleh iblis untuk menggoyahkan iman kita. Lukas 4 ayat 1-4. Yesus yang penuh Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Ya. Jadi saat kita kekurangan, itu seringkali kita bertanya, Tuhan di mana? Kok Tuhan gak cukupi saya? Kok Tuhan tidak memelihara saya? Haleluya. Nyanyian tadi mengatakan apa? Dalam limpah maupun kurang, tetap Yesus yang aku pilih. Dan mari kita percaya kalau Allah itu Bapa kita. Dan Bapa itu tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan, tidak pernah mengabaikan ketika anak-anak itu lapar. Pasti Tuhan siapkan, Tuhan sediakan. Tetapi seringkali yang menjadi masalah, pikiran kita beda dengan pikiran Bapak. Kalau Bapak bilang kamu kuat, kamu mampu. Tapi kita bilang aku lemah, aku gak kuat Tuhan. Masalahnya di sini. Sehingga iman menjadi goyah. Haleluya. Saya dulu ketika bersama suami, ketika keuangan menipis, saya berkata, udah gak usah khawatir, gak ada susu kasih teh, gak ada teh kasih tajin gitu ya. Nah saudaraku, jadi ketika Tuhan tahu kamu mampu, walaupun hari ini makan cukup sekali misalnya, tapi kita kuat mampu menjalani hidup, haleluya. Asal kita tidak berpikiran yang lebih dari apa yang sebetulnya kita butuhkan. Lah itu masalahnya ya. Jadi kebutuhan tubuh itu seringkali menggoyahkan iman seseorang. Tidak punya ini, tidak punya itu, masalah terlalu berat misalnya. Kita baca satu contoh dari Keluaran 16 ayat 3. Keluaran 16 ayat 3, cepat. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar kepada gunung ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ya.
Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, untuk apa? Dibawa masuk ke Kanaan. Ini sedang dalam perjalanan. Nah, perjalanan ini yang susah. Harus melewati padang gurun. Padang gurun itu, wah, dahsyat saudaraku. Ya, nggak enak. Ya, panas, terik. Kalau malam dingin. Belum lagi nggak ada makanan. Wah, sehingga orang Israel bersungut-sungut. Tadinya lebih baik aku di Mesir, bisa makan kenyang, ya, bisa menghadapi semangka, menghadapi bumbu-bumbu yang sedap, ya. Kenapa engkau membawa kami ke padang gurun? Saudaraku, ketika orang Israel sampai di padang gurun, sebetulnya mereka sudah punya pengalaman yang begitu banyak tentang keajaiban Tuhan. 10 tulah diberikan kepada orang Mesir, orang Israel bebas. Bukankah ini perlindungan, pemeliharaan? Ketika menghadapi laut, Tuhan belah. Loh, masa ajaib seperti ini? Butuh makanan saja mereka pingin balik ke Mesir. Jadi seringkali kebutuhan tubuh itu membuat seseorang goyah, orang Israel. Mereka lupa perbuatan-perbuatan Allah yang begitu dahsyat. Mereka skip, mereka abaikan. Yang mereka pikirkan makanan. Sampai banyak orang rela meninggalkan ibadah demi kesenangan tubuh. Demi kesenangan tubuh. Haleluya. Mari kita mau sadar. Pilihan ada di tangan kita. Dan kita mau ingat firman Tuhan, ketika saudara atau saya menghadapi kekurangan dalam hidup ini. Mari kita ingat firman Tuhan. Matius 6 ayat 25-26, silakan cepat. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam tubuh, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya. Ingat saudaraku, Tuhan bilang apa? Jangan kau khawatir. Makanan, pakaian, ya, jangan khawatir. Dan Tuhan bilang, lihat, burung-burung di udara itu. Nggak menanam, nggak menabur, tapi makan, dipelihara. Tidak seekor pun jatuh tanpa sepengetahuan Allah. Pemeliharaan itu, Tuhan itu pasti. Tadi masalahnya apa? Pikiran kita beda dengan pikiran Tuhan. Ya. Tuhan, aku kok sengsara terus. Tuhan, aku salah apa? Kok aku ngalami hal seperti ini? Kalau Tuhan izinkan, Tuhan punya maksud dan rencana. Ya, kenapa Tuhan membuat Ayub sehari kekayaannya melayang, anaknya meninggal? Bukan itu, tubuhnya juga sakit. Bisa kan berkata, Tuhan aku salah, kok aku dihukum seperti ini? Itu bukan hukuman, tapi diizinkan Tuhan untuk membuat Ayub makin melihat siap Tuhan. Haleluya. Jadi ketika saudara dan saya sedang dalam kekurangan, dalam tertindih persoalan, nomor 1, koreksi diri. Ada salah atau enggak? Dan setelah itu, Tuhan, aku percaya Engkau yang memeliharaku. Engkau menguatkan. Haleluya ya. Jadi ketika kita menghadapi persoalan, ingat firman Tuhan, jangan khawatir. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, apa yang dipakai oleh iblis untuk menggoyahkan iman kita? Yang pertama, kebutuhan tubuh. Lukas 4 ayat 5 dan 8, silakan. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa ini serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu,
sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. Tawaran kedua dari iblis tentang apa? Hidup. Wah. Kemegahan. Dan ditawarkan oleh Yesus. Kalau kamu menyembah aku, lihat seluruh dunia ini lu penuh gemerlap, ya. Orang akan melihat kalau kita tampil dengan banyak aksesoris, ya. Kita tampil dan kita bisa memiliki segala sesuatu. Kita bisa berjalan dengan tengadah, ya. Nggak ada orang merendahkan saya. Dan iblis menawarkan, kalau kamu menyembah aku, tak kei, tak kasih. Iblis bisa, saudaraku, bisa kasih kita kekayaan, pangkat, bisa, ya. Kalau nggak percaya coba datang ke Gunung Serandil atau ke mana itu Gunung Kawi, ya. Sugih atau Ngingutoyel, sugih. Saudaraku bisa. Jadi yang ditawarkan, yang bisa menggoyahkan seseorang itu kemegahan. Aku bisa, wah ya. Atau mungkin, wah aku sudah naik pangkat ya. Kalau aku tidak naik pangkat, aku tetap direndahkan orang. Begitu naik pangkat, kalau orang tidak punya dasar firman, dia akan merendahkan satu dengan yang lain. Melihat orang, aku kan lebih tinggi dari kamu. Jawab Tuhan apa? Hanya Tuhan yang kamu sembah. Jadi saudaraku, motivasi dalam ibadah itu penting. Untuk membuat kita bukan kemegahan dunia ini yang kita cari, tapi Engkau yang aku megahkan. Engkau yang aku megahkan. Haleluya. Ini penting dalam kehidupan saudara dan saya. Setinggi apapun keberhasilan yang kita capai, setinggi apapun jabatan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, biarlah semua kemegahan itu untuk Tuhan. Haleluya. Tapi kalau seseorang dunia ini hanya ingin mencapai kemegahan supaya wah, aku paling tinggi, aku paling pinter, aku paling bisa dilihat. Tapi kalau tingkah lakunya nggak ada kesopanan, nggak ada etika, orang akan haleluya. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan harus menjadi dasar kehidupan kita. Sehingga kita ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, untuk kita bisa memiliki fasilitas lebih, untuk kita memiliki kedudukan lebih, kita tetap merendah. Tuhan, hanya Engkau yang bisa aku megahkan. Puji nama Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 6-9. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi saudaraku, ketika kita beribadah dan Tuhan memberikan kita hanya kehidupan yang sederhana, kita syukuri, ya. Jangan sampai ibadah itu kita mencari sesuatu untuk kemegahan diri, atau mungkin datang ke gereja supaya mendapat bantuan ini itu. Rasul Paulus menasihatkan, jangan hal itu menjadi motivasi ibadah kita. Dan puji Tuhan di sini tidak ada bantuan apapun, ya. Dan Bapak Ibu tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Bahkan ketika kita ibadah, Tuhan mau supaya kita memberi.
Minggu lalu grup Eklesia menyanyikan, tidak dengan tangan yang hampa, ku datang kepada Tuhan. Haleluya. Motivasi ibadah. Bukan hanya jemaat, kadang-kadang hamba Tuhan meletakkan pekerjaannya untuk masuk dalam menjadi hamba Tuhan. Supaya apa? Dapat wah, ya kan? Sekali bicara, diundang sana, diundang sini, saudaraku. Apa yang dikejar? Dan kalau itu motivasi ibadah kita menjadi sebuah kemegahan, itu akan menggoyahkan iman kita. Akhirnya bukan Tuhan yang kita muliakan. Bukan Tuhan yang kita muliakan. Tapi ini loh, aku dapat sesuatu. Kemegahan. Aku bisa dapat untung lebih banyak. Aku bisa dapat penghormatan lebih banyak. Dan Tuhan, kehormatannya di mana? Ya. Mari kita lihat ketika Tuhan disuruh menyembah iblis untuk mendapat kekayaan. Lo Tuhan saja dicobai gitu. Masuk saudara dan saya enggak. Ya dah. Masuk saudara dan saya enggak. Tuhan aja dicobai lo. Iblis itu wani lo. Nyobai Tuhan. Yang waktu itu Tuhan menjadi manusia. Dan sekarang saudara dan saya pengikut Tuhan. Tuhan juga bisa. Iblis juga bisa mencobai kita. Ya, disentil diri. Ayo kamu maju. Kalau kamu tidak maju nanti tidak dilihat orang. Ayo kamu tampil. Kalau kamu tidak tampil tidak dilihat orang. Kamu tidak dapat kemegahan. Ya. Mari, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika kita mampu, sanggup melakukan sesuatu mungkin lebih dari orang lain. Persembahkan itu. Tuhan, aku bisa seperti ini karena Engkau. Dan aku persembahkan hanya untuk Engkau. Dan itu kemuliaan yang luar biasa ya, puji Tuhan. Jadi kalau orang punya motivasi ibadah itu pertanyaannya Tuhan atau kemegahan gitu ya. Nah, kalau orang hanya mencari kemegahan atau uang saja dalam dunia ini ya, apa saran Rasul Paulus? Asal ada makanan dan pakaian cukup. Ya. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Haleluya. Ketika saudara punya banyak makanan yang harus habis hari itu, kira-kira mampu nggak perut kita menghabiskan? Nggak mampu kan? Ya. Kecuali kalau barang-barang mentah masih bisa disimpan gitu ya. Nah saudaraku, asal ada makanan, pakaian hari ini cukup. Besok Tuhan pelihara lagi gitu ya. Jadi jangan mencari yang lebih. Haleluya. Kemudian saudaraku, saran Rasul Paulus. Kalau orang hanya mencari kekayaan atau keuangan yang kita kejar. Orang yang mengutamakan cinta uang itu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan itu akan membuat imannya runtuh. Ya. Tadi sudah kita baca 1 Timotius 6. Ya. Jadi jangan sampai orang mencintai hal-hal dunia ini sehingga melupakan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Mari kita punya motivasi ibadah, motivasi pelayanan dengan dasar Tuhan Engkau yang aku megahkan gitu ya. Yang ketiga, Lukas 4 ayat 9-13. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di lingkungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah tubuhmu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan teranggung kepada batu. Yesus menjawabnya katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudaraku,
Ini lagi iblis. Dia katakan, kamu kan anak Allah, ya. Dibawa ke menara, ya, yang tinggi. Kemudian disuruh kamu jatuhkan. Kamu kan anak Allah, ada tertulis, ya. Kalau kamu jatuh nanti malaikat akan menatang kamu, nampani, supaya kakimu tidak terantuk dengan batu. Apa yang dicobai iblis? Apa yang menggoyahkan seseorang yang diarahkan oleh iblis? Statusku kok jomblo misalnya ya, statusku kok janda gitu ya misalnya ya, statusku kok begini begitu gitu ya, aku cuma orang putus sekolah ya, aku nggak punya uang untuk melanjutkan sekolah ya. Status itu kadang-kadang membuat kita, wah aku nggak bisa, aku nggak bisa menyamai orang lain. Saudaraku, ketika Tuhan izinkan kondisi kita seperti apa, asal bukan kita yang buat ya, orang tuanya sudah dorong, ayo sekolah-sekolah, dianya yang nggak mau, dan akhirnya kecewa sendiri. Nah saudaraku, status itu seringkali membuat seseorang goyah imannya, akhirnya mencari langkah sesuai dengan alam pikirannya, dan itu membuat masalah yang bertubi-tubi. Seringkali kita dengar ya, ketika Tuhan memberi janji kepada Abraham, kamu akan punya anak. Lama Tuhan tidak kasih, mulai goyah. Ini piye iki? Kok aku nek mati piye? Sopo sing jadi warisku? Sarah mulai nyentil. Udah. Itu kan juga anakmu, nikahi saja, nikah lagi saja ya. Nikah lagi saja. Tetap itu anakmu kan? Sama kan itu anakmu. Tapi yang Tuhan mau anak kandung dari Sarah, bukan dari Gundi. Dan mereka tidak sabar menanti waktunya Tuhan. Status malu, gak punya anak. Malu, jomblo. Kalau memang itu Tuhan tetapkan, ngapain malu? Haleluya. Ada seorang ibu hamba Tuhan. Sampai usia lanjut dia tidak menikah. Tapi dia ngopeni anak-anak. Dan tetap bisa jadi berkat. Dia happy saja. Mungkin orang melihat, oh kamu kok masih sendiri, gak masalah. Kalau memang Tuhan izinkan seperti itu. Atau memang mempersembahkan dirinya. Tidak menikah untuk kemuliaan Tuhan. Nggak masalah. Seringkali status itu membuat seseorang goyah sehingga ambil jalan menurut pikirannya, bukan pikiran Tuhan. Yang akhirnya membawa jatuh ke dalam berbagai-bagai, bertubi-tubi masalah. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau belajar untuk menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan. Mungkin status kita cuma seorang penjual kaki lima, penjual rames misalnya. Nggak masalah, happy saja. Seperti status saya janda. Minder juga. Tetapi saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan sudah menetapkan saya seperti ini, ngapain? Pede aja, jalani saja hidup ini. Haleluya, nggak perlu kita harus menyamai seperti orang lain. Kalau Tuhan tetapkan kita sesuai kondisi yang Tuhan tetapkan, syukuri. Haleluya. Coba dibaca Roma 12 ayat yang ketiga. Roma 12. Kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Haleluya. Jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari apa yang patut kita pikirkan. Haleluya. Jangan melampaui. Ya. Kalau kondisi kita diberi Tuhan ukuran 1 gelas, nikmati. Ya.
Jangan sampai kita mengada-adakan, ya, sampai melebihi kemampuan kita. Itu maksudnya ayat ini. Saya bacakan dari Alkitab bahasa Indonesia masa kini, ya. Terjemahannya beda, terjemahannya kalimatnya beda. Intinya sama. Roma 12 ayat 3. Allah sudah memberi anugerah kepada saya, itu sebabnya saya menasehati saudara-saudara semua. Janganlah merasa diri lebih tinggi dari yang sebenarnya. Jangan merasa diri lebih tinggi dari yang sebenarnya. Hendaklah kalian menilai keadaan dirimu dengan rendah hati. Masing-masing menilai dirinya menurut kemampuan yang diberikan Allah kepadanya oleh karena ia percaya kepada Yesus. Ya, terimalah kondisi, status yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan ucapan syukur. Gak usah minder. Ya. Hiduplah dalam kebenaran, hiduplah berdiri sesuai firman, dan itu yang benar, ya. Supaya iman kita tidak goyah, kita mencari jalan keluar ini, jalan keluar itu supaya bisa diterima oleh orang lain. Wah, kalau aku tampil seperti dia, aku pakai seperti dia. Wah, kalau aku bisa nyukur dengan begitu limpah kepada mereka. Yang akhirnya yang kelabaan kita sendiri, ya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, mari, status itu sering kali menggoyahkan iman seseorang, ya. Menjadi goyah, menjadi rendah diri, dan tidak mau datang kepada Tuhan. Wah, jangan sampai ini terjadi, ya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, hidup saudara dan hidup saya adalah sebuah perjalanan. Ya, ketika dalam perjalanan kita mengalami suka, berkat, ya, mampir di Elim orang Israel, ya, ada 70 kok pohon korma, ada 12 sumber air, wah seger, tapi itu cuma perjalanan. Jalan lagi kekurangan air, ya, jalan lagi ngadepi musuh, itu cuma perjalanan. Tapi yang penting adalah tujuan dari perjalanan itu. Jadi ketika saudara ngadepi masalah dalam dunia ini, itu hanya sebuah perjalanan. Mari kita pikirkan tujuan. Jangan sampai perjalanan ini mengubah, merusak, menggoyahkan tujuan kita. Apa tujuan kita? Sampai di seberang ketemu dengan Tuhan Yesus. Apa tujuan kita? Hidup makin hari diubah serupa dengan Kristus. Ini yang harus kita pikirkan. Jangan sampai kita dalam perjalanan kita cuma mikir aku susah, aku butuh ini, aku kok direndahkan orang, aku kok begini. Tapi mari kita ingat tujuan kita, ya. Apa tujuan kita? Yaitu serupa dengan Kristus. Kalau kita harus menjadi serupa dengan Kristus, maka hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah itu makin digugurkan. Makin digugurkan. Seringkali ketika saya menghadapi persoalan, Tuhan, bimbing Roh Kudus, beri saya hikmat. Apa yang harus saya lakukan? Sikap apa yang harus saya tampilkan? Supaya saya tetap mengasihi, tetap punya sopan santun, tetap punya etika. Pimpin saya Roh Kudus. Saya tidak bisa berjalan sendiri dengan emosi saya. Kalau Tuhan saja direndahkan, kalau kita direndahkan, marah? Enggak perlu. Sudah selayaknya Tuhan yang harus lebih tinggi. Haleluya. Tetapi mari kita hidup bersosialisasi satu dengan yang lain. Saling menghormati, lebih dulu memberi hormat kepada orang lain. Entah itu orang yang lebih rendah, tetap kita hargai dan hormat. Haleluya. Sebab makin hari,
Tuhan akan membentuk saudara dan saya serupa dengan Kristus. Pentingnya Roh Kudus untuk memimpin kita, karena perjalanan hidup ini tidak mudah. Haleluya. Mari kita mau katakan kepada Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus. Saat aku berlimpah maupun kurang, saat aku dalam persoalan ataupun dalam kebahagiaan, Engkau tetap Tuhanku yang aku tinggikan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau nyanyikan ini keluar dari hati kita.